Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membacakan kitab Ajurumiyah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Qul man yafrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini babu itu bab al-munada munada. Al-munada bermula munada khamsatu itu 5 anwa'in segala pembahagian. Mana 5 al-mufradul alam, mufrad alam. Wan nakiratul maqsudah dan nakirah maqsudah. Wan nakiratu ghairul maqsudah dan nakirah ghairu maqsudah. Wal mudhafu dan mudhaf, wasyabihu bil mudhafi dan serupa dengan mudhaf. Fa amal mufradu al-alam wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwin. Fa amma maka adapun al-mufradul alamu bermula mufrad alam, wan nakiratul maqsudatu dan nakirah yang maksudah, fayubnayani maka dibinakan akan keduanya mufrad alam dan nakirah maksudah ala dhammi di atas dhammah, min ghairi daripada ketiadaan tanwinin tanwin. Bermula demikian itu seumpama nahwu ya zaidu wa ya rajulu. Wa salasatul baqiyatu dan bermula 3 yang sisa yang ketinggalan, mansubatun itu mansub, la ghairu tidak selain. Tidak selain mansub. Jadi munada itu ada 5. Apa itu munada? Kalimat yang jatuh setelah huruf nida. Huruf nida ada ya, ada a. Yang biasa terdapat huruf nida ya abdallah. Maka abda itu munada nanti namanya. Kenapa munada? Karena jatuh setelah huruf nida. Munada ada 5. Ada mufrad alam dan nakirah maksudah yang kedua. Yang ketiga nakirah ghairu maksudah. Yang keempat mudhaf. Yang keempat serupa dengan mudhaf. Jadi mufrad alam dan nakirah maksudah. Mana mufrad alam nakirah maksudah? Ini mufrad alam nakirah maksudah. Maka dibina di atas dhammah daripada ketiadaan tanwin, harus baris dhammah. Di sini zaidu. Zaidu ini merupakan mufrad alam. Dia harus dibaca, harus barisnya dhammah, tidak boleh tanwin, tidak boleh kita katakan ya zaidun. Begitu pula dengan nakirah maksudah. Rajulu. Ini nakirah maksudah, harus kita baca dhammah, tidak boleh tanwin, tidak boleh kita katakan ya rajulun. Sedangkan wasalasatul baqiyah 3 yang sisa, mana yang sisa? Nakirah ghairu maqsudah, mudhaf dan serupa dengan mudhaf. Itu 3 yang sisa harus dibaca mansub, tidak boleh selain. Maka sekarang kita akan jelaskan bagaimana mufrad alam. Yang perlu teman-teman ketahui, yang musannif maksud mufrad di sini bukan mufrad isim mufrad. Tetapi yang mufrad di sini ialah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Mufrad pada bab nida ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Jadi yang dimaksudkan mufrad di sini ialah ma laisa mudhaf, yang bukan berupa mudhaf dan bukan serupa mudhaf. Bagaimana yang dikatakan dengan serupa mudhaf? Serupa mudhaf ialah ma ittasala bihi syai'un ma ittasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Barang yang bersambung dengannya barang oleh sesuatu daripada sempurna maknanya barang. Jadi yang pertama mufrad alam. Contoh mufrad alam seperti ya zaidu, ya
Zaidu. Ya Zaidu, ya ini namanya huruf nida. Sedangkan Zaidu merupakan munada. Zaidu mufrad alam. Ada mufrad, ada alam. Apa itu mufrad? Maksud mufrad dalam bab nida ialah seperti yang kita tulis tadi di atas, ma laisa mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Dia itu bukan berupa mudhaf. Contoh mudhaf, ya Abdullah. Ya Abdullah. Ini berupa mudhaf abdah Allahi kepada mudhaf ilaihi. Jadi bukan berupa mudhaf yang dikatakan mufrad di sini dan bukan serupa dengan mudhaf. Contoh serupa dengan mudhaf, ya talian jabalan. Ya talian jabalan. Ya talian jabalan. Bagaimana serupa dengan mudhaf? Barang yang bersambung dengannya. Maksud barang ini kalimat jabalan, wahai orang yang mendaki gunung. Ya wahai talian orang yang mendaki jabalan gunung. Serupa dengan mudhaf, barang maksudnya kalimat yang bersambung dengannya ma oleh sesuatu. Talian ini, talian bersambung dengan apa? Dengan jabalan. Talian bersambung dengan jabalan. Tujuan bersambung talian dengan jabalan untuk sempurna makna talian. Agar sempurna makna talian. Bila tidak ada jabalan, maka maknanya ya talian, wahai orang yang menaiki. Menaiki apa? Belum jelas. Tujuan ditambah jabalan untuk jelas, orang yang naik gunung. Maka itu yang dikatakan dengan syabih bil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Maka zaidun ini berupa kalimat mufrad. Maksud mufrad di sini bukan mudhaf seperti abda dan bukan serupa dengan mudhaf seperti lafaz talian yang memerlukan jabalan. Dan alam. Alam ini dialamkan kepada nama seseorang. Ini maksud dengan mufrad alam. Sedangkan yang kedua nakirah maksudah, ya rajulu contohnya. Ya rajulu. Ya huruf nida, rajulu sebagai munada. Ini kalimat nakirah rajulu. Kenapa dikatakan maksudah? Karena laki-laki di sini telah kita maksudkan, telah kita tujukan. Wahai laki-laki. Laki-laki yang ada di dalam kelas, misalnya laki-laki yang ada di warung. Makanya dikatakan nakirah maksudah. Selanjutnya nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan khudh biyadi, seperti kata orang yang jatuh ke dalam sumur. Orang yang buta yang jatuh ke dalam parit boleh, ya rajulan khudh biyadi. Biyadi. Ya rajulan khudh biyadi. Ini ya. Wahai laki-laki, ambil olehmu tanganku. Ada seorang yang jatuh pada sumur. Orang buta, dia mengatakan, dia meminta tolong, wahai laki-laki, ambil olehmu tanganku, ini ambil tanganku, agar aku bisa naik ke atas. Ini huruf nida, rajulan ini munada. Ini rajulan ini kalimat nakirah. Dan dia ghairi maksudah, tidak dikasatkan. Artinya siapa saja yang lewat di jalan boleh menolong orang yang jatuh tadi. Sedangkan yang ketiga mudhaf. Mudhaf seperti ya abdan. Ya huruf nida, abda ini sebagai munada. Allah mudhaf abda Allahi. Maka bagaimana maksud mudhaf? Yang berupa munada yang jatuh sebagai munada kita i'rabkan sebagai mudhaf, sedangkan Allah sebagai mudhaf ilaihi. Dan serupa dengan mudhaf seperti ya talian jabalan. Ini definisinya ma ittasalah bihi syai'un min tamami manahu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.